biasa sekali, alhamdulillah ya. eh, Aktivitas sudah dijalani dengan oke. Alhamdulillah tadi ada sesi coaching, kemudian ada meeting gitu ya, untuk membahas ya lagi-lagi bisnis. So teman-teman yang mau denger ini sampai selesai, Anda bisa dapatkan tips ya, bagaimana setiap harinya Anda sebagai business owner atau pemimpin bisnis punya 4 pertanyaan kunci. Apa nih kunci apa? Kunci memastikan aktivitas bisnis berjalan dengan produktif ya, dengan efektif, dan bagaimana bisa efisien. So, gimana caranya? Anda dengerin di live ini. Kalau nggak sempat sekarang denger, bisa di IGTV nanti akan di-upload. Oke. 4 pertanyaan kunci ini berkaitan dengan aspek aktivitas bisnis. Yaitu apa? Pertama, Anda harus sepakati dulu nih sama tim bisnis teman-teman ya, khususnya apakah dia manajer atau supervisor gitu ya, atau koordinator atau kapten ya. Biasanya kalau di F&B resto itu ada kaptennya gitu ya, supervisornya. Silakan. Nah, apa pertanyaan kunci yang Anda tanyakan untuk Anda bisa mulai latihan untuk ninggalin bisnis Anda. Maksudnya apa ninggalin bisnis Anda? Bisa on business, not only in business. Ini adalah fase bagaimana Anda latihan untuk bisa autopilot ya, tapi pastikan bisnisnya profitable ya. Apa nih 4 aspek pertanyaan ya, pertanyaan kunci yang Anda bisa tanya adalah berkaitan dengan aspek keuangan. Nah, finansial, benar banget. Jadi tanya nih setiap kali pagi ya, setelah briefing atau ya mau langsung atau online gitu ya, telepon, tanya target kita nih hari ini mau nutup omset berapa, targetnya kan gitu ya. Tentunya pasti kalau Anda sudah buat target bulanan, ini akan lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian tentang kondisi keuangan ya, bagaimana petty cash kalau di resto ya, bagaimana uang kasnya berapa kan, kira-kira gitu. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan keuangan pokoknya ya, kebutuhan belanja ya, rencana belanja harian gitu, dan apa-apa yang mungkin ada tunggakan yang harus ditagih atau mungkin hutang yang harus dibayarkan sama supplier misalnya. Pokoknya urusan keuangan atau finansial. Yang kedua apa coach? Yang kedua adalah berkaitan dengan customer. Nah, customer ini ada 4 nih. Ini versinya Coach Isan. Treatment ya, seseorang atau siapapun itu seperti layaknya pelanggan. Nah, inspirasinya dari situ. Anda bukan hanya melayani pelanggan beneran ya, yang beli sama Anda berkali-kali, yang menjadi pelanggan Anda juga harus bisa treatment karyawan itu seperti pelanggan juga sebenarnya sih. Nah, kemudian yang kedua ada juga supplier, vendor. Nah, itu partner, itu harus di treatment juga seperti pelanggan. Nah, kemudian mungkin investor tadi udah ya. Ya, investor belum. Nah, investor perlu gitu. Jangan nanti kita udah bisnis bareng investor invest uangnya, terus kemudian pura-pura lupa ya, tidak ada sharing, tidak ada sapa, macam-macam. Nah, jadi bagaimana Anda tanya ke tim ya terkait dengan itu ya, cukup 4 juga ya. Pertama, bahas tentang tindak tanduk mungkin karyawan yang lain seperti apa ya, bagaimana mereka bekerja, apa yang mereka butuhkan ya. Oke. Yang kedua, customer. Nah, customernya sudah berapa nih yang jadi customer? Validasi, karena buyer belum tentu jadi customer. Buyer tuh beli sekali ya, bayar sekali. Jadi buyer itu belum tentu customer. Customer orang yang
menjadi buyer lebih dari satu kali. Berarti beli produk kita lebih dari satu kali. Oke, kita menepi dulu nih, mau parkir. Kemudian customer yang ketiga, supplier, vendor. Nah itu ya seperti apa kebutuhannya kira-kira gitu ya. Apakah ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan ya, seperti apa. Kemudian owner. Nah, owner. Jadi diri Anda tuh sebenarnya pelanggannya tim Anda gitu. Jadi bukan Anda saja yang menganggap mereka sebagai pelanggan, tapi juga tim Anda juga harus menganggap Anda sebagai pelanggan. Jadi dilatih ya agar mereka punya pemahaman seperti itu. Ya. Jadi apa yang dilapor gitu ya, misalnya apa-apa aja yang mungkin Anda sudah minta mereka, mungkin ada tugas-tugas yang harus dilakukan, laporannya apa aja gitu ya. Bukan tugas-tugas yang khusus ya, mungkin bukan tugas-tugas yang umum yang rutin, bukan, tapi tugas-tugas khusus mungkin ya. Oke, selanjutnya internal proses. Jadi pertanyaan internal proses ini penting banget. Tanya proses bisnisnya seperti apa nih? Apa ada yang harus di-improve? Apa ada SOP yang harus di-update gitu? Kira-kira itu ya. Apa support system yang dibutuhkan gitu kan? Kemudian yang keempat pertanyaannya adalah apa nih kesimpulan atau mungkin pembelajaran yang didapatkan oleh tim Anda dari sharing jawaban dari 4 pertanyaan tadi, 3 pertanyaan sebelumnya gitu. Nah, itu penting untuk learning and grow. Ya, bagaimana mereka belajar dari situasi tantangan untuk mereka bertumbuh. So, pagi-pagi nanya tuh, ya, 4 pertanyaan ini. Kemudian sorenya tanya lagi, gitu. Jadi pagi tanya pakai itu melalui media briefing, ya. Sorenya melalui media reporting gitu. Jadi harus report rutin gitu. Anda harus pastikan Anda punya kesadaran agar itu penting untuk Anda dapatkan. Ya. Oke. 4 aspek pertanyaan ya, 4 pertanyaan kunci yang Anda harus tanya untuk Anda bisa autopilot. Ini latihannya nih, 4 hal aja yang ditanyakan, divalidasi dari pagi melalui media briefing, sorenya reporting. Silakan ya. Dengan 4 pertanyaan ini pastikan bisnis Anda bisa tervalidasi untuk tetap aktivitasnya produktif, efektif, dan tentunya bisa efisien. Demikian ya dari Coach Ihsan. Sampai ketemu, salam sukses luar biasa.